Saya tidak tahu kapan terakhir saya merasa sangat gelisah. Setiap kali saya pulang kerja, saya lihat anak-anak di sekitar rumah sibuk bermain gadget. Teman-teman di kantor lebih sering bicara tentang konten viral yang ada di TikTok, Instagram, daripada buku yang terakhir kali mereka baca. Bahkan dalam forum-forum diskusi, opini-opini dilontarkan tanpa dasar, tanpa bacaan, tanpa referensi. Saya mencoba untuk memaklumi, mungkin zaman sudah mulai berubah, tapi hati kecil saya menolak untuk diam. Bukankah membaca adalah salah satu bentuk paling dasar dari berpikir, dari memahami dunia, dari mengenal diri sendiri? Saya tumbuh dalam keluarga yang biasa-biasa saja, tapi saya masih ingat betul, waktu kecil, ayah selalu memberikan saya buku cerita. Meski uang pas-pasan, kita boleh miskin uang, tapi jangan sampai miskin wawasan, kata ayah saya. Kalimat itu terus terngiang-ngiang sampai sekarang. Dan hari ini, keresahan itu mulai memuncak. Saya ingin tahu, apakah hanya saya yang merasa seperti ini, ataukah memang kita sedang menghadapi krisis literasi? Saya mulai membuka laptop, mengetik satu demi satu kata kunci, mulai dari tingkat literasi dunia, lalu menyempit Asia Tenggara, Indonesia, Kalimantan Tengah, hingga akhirnya kota Palangkaraya. Dari global, UNESCO menyebutkan bahwa tingkat literasi dunia saat ini berada di angka 87%. Negara-negara yang punya angka seperti itu, contohnya adalah Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan. Hal ini mencatatkan indeks literasi yang sangat tinggi. Tidak hanya bisa membaca, tapi juga sudah menjadi budaya yang sangat luar biasa. Di Asia Tenggara, Singapura dan Malaysia menjadi contoh bagaimana investasi pendidikan dan budaya baca menghasilkan masyarakat yang lebih kritis. Indonesia, meski tingkat melek huruf kita sudah mencapai 96%, budaya baca kita masih sangat tertinggal. Masih berdasarkan data The World's Most Literate Nation, Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara. Saya lalu melanjutkan ke tingkat provinsi. Di Kalimantan Tengah, data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip pada tahun 2023 menyebutkan bahwa tingkat kegemaran membaca atau TGM mencapai 60,58 dan indeks pembangunan literasi masyarakat atau IPLM di angka 56,06. Ini masuk kategori sedang, naik dari tahun sebelumnya, tapi belum merupakan hasil yang menggembirakan. Di kota Palangkaraya, saya menemukan bahwa IPLM berada di angka 50,83. Masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Padahal kota ini adalah ibu kota provinsi, pusat pemerintahan yang seharusnya bisa menjadi contoh. Saya memutuskan untuk turun langsung. Saya datang ke perpustakaan daerah Kota Palangkaraya yang terletak di Jalan Diponegoro. Gedungnya bersih, rapi, dan cukup nyaman. Ada ruang baca untuk anak-anak hingga dewasa. Ada juga fasilitas komputer dan internet gratis. Dan juga koleksi buku yang cukup beragam. Saya duduk di pojok ruangan, mengamati dan mendengar. Yang datang, anak-anak sekolah, kebanyakan masih berseragam SD. Mereka datang berkelompok ditemani oleh guru pembimbingnya. Mereka tampak sangat antusias, terutama ketika diarahkan ke ruang dongeng dan pojok baca anak. Namun, setelah jam makan siang, suasana berubah. Ruangan mulai kosong, hanya satu dua yang tersisa. Tidak ada orang tua, tidak ada pegawai kantoran, tidak ada mahasiswa. Saya bertanya pada petugas perpustakaan, yang menjawab jujur, kebanyakan pengunjung memang anak-anak sekolah. Kalau tidak ada rombongan dari sekolah, sepi mas. Saya juga bertanya lagi bagaimana dengan orang dewasa. Jawabannya jarang. Mungkin karena kesibukan atau memang tidak terbiasa datang ke perpustakaan. Saya termenung. Perpustakaan sudah bagus. Buku-buku tersedia. Tapi kenapa hanya sedikit yang datang? Kenapa yang membaca hanya mayoritas anak-anak? Saya mencoba mencari akar masalahnya. Mengapa yang membaca hanyalah anak-anak? Dan saya mendapatkan kesimpulan bahwa pertama, karena mereka diwajibkan sekolah untuk
membaca. Ya, sekolah mendorong mereka, guru membimbing mereka, tapi setelah lulus, tidak ada yang memaksa kita untuk membaca kembali. Lalu yang kedua, karena tidak adanya contoh. Kalau orang tua tidak membaca dan hanya sibuk scrolling gadget, bagaimana anak-anak bisa meneladani? Kalau pegawai negeri, guru, dosen, bahkan wartawan tidak membaca buku, apa yang bisa kita harapkan? Yang ketiga adalah karena literasi bukan masuk ke dalam gaya hidup kita. Di kota ini, membaca belum menjadi sesuatu yang keren, belum menjadi sebuah tren, belum menjadi kebiasaan yang ditanamkan dari kecil dan terus konsisten hingga sampai dewasa. Tapi saya percaya, ini bukan kesalahan siapa-siapa. Ini tantangan kita bersama, tantangan kita. Saya ingin menutup monolog ini dengan sebuah harapan untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Palangkaraya. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena meski dalam keterbatasan, kalian tetap bergerak, tetap membuka pintu, tetap menyediakan buku-buku terbaik. Saya menyambut siapapun yang ingin membaca. Untuk guru-guru yang mulia, para orang tua, para pemuda, mari kita mulai dari diri sendiri. Bacalah satu buku dalam sebulan. Bacalah satu artikel setiap pagi. Bacalah apa saja asal membawa kita menjadi lebih mengerti. Karena saya percaya, kota Palangkaraya yang cerdas, kuat, dan berdaya hanya bisa dibangun oleh masyarakat yang literate. Masyarakat yang mau membaca, berpikir, dan bertindak dengan pengetahuan. Buku bukan hanya kumpulan kata, ia adalah cahaya. Dan di tengah zaman yang gelap oleh hoax, kebencian, dan kebodohan, cahaya itu sangat kita butuhkan.